2 Samuel pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Lalu Raja Daud dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk baik. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud. Sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, 2 Samuel 5 ayat 6 sampai 10 ini menggambarkan perebutan Yerusalem oleh Raja Daud dan signifikasinya dalam membangun kota tersebut sebagai pusat politik dan pusat keagamaan. Setelah kematian Saul, Daud diurapi menjadi raja atas suku Yehuda. Sementara Isi-Boset putra Saul memerintah atas seluruh Israel. Setelah Isi-Boset dibunuh, Daud diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Akan tetapi, Yerusalem tetap berada di bawah kendali orang Yebus, sebuah suku di Kanaan. Dalam ayat 6 sampai ayat 10 teks kita diperlihatkan bahwa Daud mengukuhkan kekuasaannya atas Israel dengan merebut Yerusalem, sebuah kota yang sebelumnya menolak untuk dikuasai oleh Israel. Kemenangan ini penting tidak hanya secara militer tapi juga secara simbolis, karena Daud menetapkan Yerusalem sebagai ibu kotanya dan pusat otoritas politik dan agama. Narasi ini juga menggarisbawahi kebangkitan Daud sebagai pemimpin yang kuat dan yang disukai, serta di bawah bimbingan Allah sendiri. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, paling sedikit ada 3 poin yang perlu kita renungkan dari teks ini. Yang pertama, bahwa kualitas hidup kita ditentukan oleh 2 sisi yang terikat dan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, yaitu kuasa Allah dan usaha kita sebagai pemilik kesempatan hidup. Tuhan berkenan dalam diri Raja Daud itu bermula dari Daud sendiri yang memiliki tekad dan semangat untuk hidup sedari ia masih muda, dan ia tidak menolak tuntunan dan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, menyentuh konteks masa kini. Banyak orang sukses dan menjadi besar, terpandang menjadi tokoh terkenal dan memiliki nama di mata publik. Tentu karena ada nilai-nilai dan prinsip hidup yang ia tekuni dan konsisten dipegangnya semasa mudanya. Terlepas ada realita di mana orang-orang seperti itu juga ada saja yang tidak mengandalkan Tuhan. Hal yang ingin ditekankan di sini ialah sebenarnya prinsip dan nilai hidup tersebut ialah berasal dari Allah kita yang menetapkannya dalam hidup kita. Ia yang maha bijak, maha adil, maha baik, maha kasih dan maha segalanya. Dan dengan
kualitas hidup sejati itu mereka senantiasa memegang nilai-nilai dan prinsip itu dan senantiasa memperbaharui dan meneguhkannya dengan perjumpaan dan keintiman dengan Tuhan Allah sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, ialah tujuan utama hidup ini tidak berfokus pada mengejar harta dan kekayaan yang fana. Karena banyak orang yang memiliki harta kekayaan berlimpah tetapi sengsara dalam hidupnya. Tetapi ada banyak orang yang hidup dalam kesederhanaan tetapi berlimpah sukacita dalam hidupnya. Kualitas hidup yang sejati tidak berpatokan dengan banyak harta, dengan banyak kekayaan dan finansial yang kita miliki. Tetapi sejauh mana hidup ini bermakna, seberapa hidup ini memegang nilai-nilai dan prinsip hidup Kristiani, dan itu kita hayati dalam proses kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.